kesatuan, ikut aturan Taurat. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang sakinah, keluarga yang taat pada aturan, keluarga yang hidup dalam persekutuan, keluarga yang taat pada hukum Taurat. Saya mau mengomentari saja pada Yusuf. Laki-laki itu poinnya, karena pusat kita ini ada dua orang laki-laki. Jose Maria Escrivá, seorang santo pendiri Opus Dei. Opus Dei itu satu kelompok, ada imam, ada awam. Dia mengatakan, orang kudus yang paling besar dalam sejarah gereja bukanlah paus, bukan pula imam, bukan pula cendekiawan, orang sekolahan, bukan pula orang yang berjubah, tapi seorang adalah orang yang mendengarkan dan berbuat dalam keheningan. Di sini juga muncul satu figur lain, Maria, mendengarkan dan buat dalam hening. Maka dapat saya bayangkan itu keluarga Maria dan Yusuf, keduanya pendiam, punya anak, tidak tahu dia bagaimana pengaruhnya, dia omong paling banyak. Yesus kemana-mana dia bicara banyak, sementara orang tuanya diam semua. Satu tokoh lain yang saya mau sebut adalah Hans Urs von Balthasar. Dia mendefinisikan seorang santo itu bagaimana? Seorang kudus adalah orang yang tenggelam di dalam misi gereja, tenggelam dalam misi Allah. Tenggelam itu artinya sama seperti kita tenggelam di air, itu tidak dengan suara apa-apa. Kita hanya seperti lihat seperti ikan yang mulut buka-buka tapi tidak terdengar suara. Jadi orang kudus adalah orang yang tenggelam dalam misi gereja dan misi Allah. Orang yang mendengarkan dan melaksanakan. Cocok dengan Yosef. Yosef ini selain dengar dan buat, tapi dia juga adalah seorang pemimpin. Orang yang mimpi. Mimpi di sini diartikan sebagai orang yang memiliki pikiran lebih daripada yang biasa-biasa, sosial, politik, ekonomi. Kalau kita banyak pikir, pikiran itu kemudian mengendap dalam bawah sadar kita dan kita akan mimpi tentang apa yang dipikirkan. Tapi mimpi itu kemudian lebih kreatif daripada apa yang kita pikirkan secara rasional. Maka mimpi adalah suatu pemikiran yang mendalam, pemikiran yang kreatif, pemikiran yang sudah mengendap. Maka disitulah Escrivá mau menggambarkan, meskipun Yosef itu tidak banyak bicara, tapi dia banyak pikir dan mencari tahu apa yang paling dalam. Maksud Tuhan apa? Maksud gereja apa? Dan dia buat itu. Kemudian terakhir adalah misi Yosef adalah menjaga Maria dan Yosef secara fisik supaya dia tetap selamat dari kejaran Herodes misalnya. Jadi protektor, dialah
orang yang melindungi apa yang dipercayakan. Dipercayakan kepada orang untuk dilindungi. Hubungannya apa dengan dua orang yang akan kita utus hari ini? Provinsi utus, bukan kita, provinsi mengutus. Dua orang ini amat jarang WA dalam hati. Diam, banyak diam. Tidak banyak cerewet. Pada waktu saya menyampaikan keputusan rapat dewan memilih Saudara Petrus dan Saudara Philip, paling gampang pada mereka dua ini. Petrus, bagaimana? Setelah itu betah nanti, siap, gampang. Demikian juga saya bertemu dengan Philip itu malah di tempat lain, bukan di persaudaraan. Kemudian Philip, kita bisa pikir sebentar saja kan? Tidak banyak pakai lama-lama, siap. Orang ini orang diam, tidak banyak bicara, tapi mereka melakukan banyak hal di paroki masing-masing. Mereka inilah orang kudus. Mereka inilah seperti Yosef, diam dan banyak buat. Lalu misinya ada di mana? Misinya adalah sama seperti Yosef tadi, melindungi Yesus, Maria secara fisik. Tapi kemudian Yesus dan Maria itu sekarang sudah tidak ada secara fisik. Mereka inilah misinya adalah melindungi Yesus yang mistik, gereja. Kesanalah mereka diutus untuk membawa warta, melindungi gereja dari hal-hal yang jahat. Petrus itu termasuk terkenal karena melindungi dan menjadi tempat pelarian orang-orang pemabuk yang kalau tidak banyak, salah satu kekasar di Mapuru adalah nanti malam ini mungkin sudah mulai siang ini sudah banyak orang mabuk di pinggir-pinggir jalan. Lari nanti sampai tanggal 1, tanggal 2 itu banyak orang tidur saja di pinggir jalan mabuk. Setelah itu dia bikin karya pastoral di sana, mengumpulkan orang muda berkurang. Nah, inilah cara melindungi misi yang mau diemban oleh saudara kita berdua, melindungi gereja. Bagaimana kita melindungi gereja, masa depan orang muda, supaya menjadi masa depan gereja juga masa depan bangsa.